Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atau ribonukleik asid atas perintah atau kode dari DNA atau deoksiribonukleik asid. Sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan ribosom, dan di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase atau transkripsi. Yang kedua, penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida atau translasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Yang kedua, 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Yang ketiga, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5-3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Yang keempat, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Yang kedua, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasid. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Yang kedua, translasi diawali dari codon start yaitu AUG yang ada pada mRNA, lalu tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino pada awal dalam sintesis protein. Yang ketiga, selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasid hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Yang keempat, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu
UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Yang kelima, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Secara ringkas, sintesis protein bisa dituliskan sebagai berikut. DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA menjadi mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau translasi. Asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon, terbentuk senyawa polipeptida atau protein.